Putri, saya Rahmalinda. Kami dari kelompok 3 akan membuat tugas proyek pada mata kuliah kimia fisika dengan materi kesetimbangan kimia. Nah, untuk judul yang kita bawakan ada di sini. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu kesetimbangan kimia? Jadi, kesetimbangan kimia adalah keadaan ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, sehingga jumlah zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi tetap konstan. Meskipun demikian, reaksi sebenarnya masih terus berlangsung secara dinamis. Nah, teman-teman, di dalam kesetimbangan kimia juga yaitu ada asas Le-Chatelier. Menurut asas Le-Chatelier, jika suatu sistem yang berada dalam keadaan setimbang mengalami gangguan seperti perubahan konsentrasi, suhu, atau tekanan, maka sistem akan menyesuaikan diri untuk mengurangi pengaruh gangguan tersebut dan membentuk kesetimbangan yang baru. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama terjadi dalam sistem tertutup, kedua reaksi bersifat bolak-balik, ketiga laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Yang keempat konsentrasi reaksi dan produk tetap, dan yang terakhir bersifat dinamis yaitu reaksi tetap berlangsung meskipun tidak terlihat perubahan. Faktor pertama, perubahan konsentrasi. Konsentrasi reaktan meningkat. Kesetimbangan bergeser ke kanan membentuk lebih banyak produk, konsentrasi produk meningkat, kesetimbangan bergeser ke kiri membentuk lebih banyak reaktan. Faktor kedua. Nah, pada perubahan tekanan hanya mempengaruhi reaksi yang melibatkan gas. Jika tekanan meningkat, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil. Dan jika tekanan menurun, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih besar. Faktor ketiga, perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Jika suhu diturunkan, bergeser ke arah reaksi eksoterm. Faktor keempat, faktor pengaruh katalis. Yang pertama, katalis mempercepat laju reaksi maju dan balik secara seimbang. Kedua, tidak menggeser kesetimbangan, hanya membuat kesetimbangan tercapai lebih cepat. Setelah mengetahui teori tentang kesetimbangan kimia, kita akan menghubungkan dengan percobaan pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia pada sistem iodin dan vitamin C. Pada percobaan ini, pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia diamati menggunakan sistem iodin dan vitamin C. Perubahan konsentrasi akibat penambahan vitamin C menyebabkan kesetimbangan bergeser sesuai dengan asas Le-Chatelier yang dapat diamati melalui perubahan warna larutan. Pada percobaan ini digunakan sistem reaksi antara iodin dalam betadin dan vitamin C untuk menunjukkan pengaruh perubahan konsentrasi terhadap keadaan kesetimbangan. Masing-masing bahan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Betadin berperan sebagai sumber iodin yang memberikan warna coklat kehitaman pada beras, sehingga semakin banyak konsentrasi iodin, warna yang berbentuk akan semakin pekat. Yang kedua, ada vitamin C berfungsi sebagai pereduksi yang mengubah iodin menjadi ion iodida yang tidak berwarna. Penambahan vitamin C menyebabkan warna iodin memudar atau hilang. Yang ketiga, ada beras. Beras digunakan sebagai media pengamatan karena mengandung pati atau amilum yang dapat bereaksi dengan iodin membentuk warna biru tua hingga hitam, sehingga perubahan warna lebih mudah diamati. Tujuan percobaan kali ini, yang pertama, mengamati perubahan warna yang terjadi akibat penambahan zat pada suatu sistem reaksi. Kedua, memahami pengaruh konsentrasi terhadap arah reaksi berdasarkan asas Le-Chatelier. Yang ketiga, menjelaskan konsep kesetimbangan kimia secara sederhana. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Untuk langkah percobaannya, yang pertama, haluskan tablet vitamin C menggunakan mortal dan alus. Selanjutnya, masukkan 1 sendok beras ke dalam 3 gelas kimia. Lalu, tambahkan 5-10 tetes betadin. Selanjutnya, aduk ketiga beras tadi sampai merata. Selanjutnya, beras dijadikan satu dalam satu wadah. Setelah itu, pisahkan setengahnya ke dalam gelas kimia kedua. Tambahkan vitamin C yang telah dihaluskan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia pertama. Setelah itu, pisahkan setengahnya ke dalam gelas kimia ketiga. Lalu, tambahkan beberapa tetes betadin ke dalam gelas kimia ketiga, sambil diaduk hingga merata. Dan ini dia hasilnya. Nah, hasil percobaannya yang pertama, berdasarkan hasil percobaan kesetimbangan kimia, hasil yang kami dapatkan yang pertama pada perlakuan pertama yaitu menggunakan beras yang ditetes dengan betadin, hasil perubahan yang kami dapatkan adalah warna beras menjadi hitam pekat. Pada perlakuan kedua, beras yang sudah ditetes dengan betadin kemudian ditambah vitamin C, perubahan yang terjadi adalah warna beras menjadi abu-abu. Pada perlakuan ketiga, beras yang sudah ditetes dengan betadin dan ditambah vitamin C, kemudian ditetes lagi dengan betadin, perubahan yang terjadi adalah warna beras menjadi putih keorangan. Bagaimana hubungan percobaan dengan asas Le-Chatelier? Nah, percobaan ini menunjukkan bahwa perubahan konsentrasi zat dapat menggeser kesetimbangan reaksi ketika vitamin C ditambahkan, sistem menyesuaikan diri dengan mengurangi jumlah iodin, sehingga warna berubah. Bagaimana pengaruh perubahan konsentrasi terhadap kesetimbangan? Nah, jadi jika konsentrasi suatu zat ditambahkan ataupun dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan asas Le-Chatelier.
Kesimpulannya yaitu, yang pertama, kesetimbangan kimia dapat bergeser akibat perubahan konsentrasi, tekanan, dan suhu. Yang kedua, prinsip Le Chatelier menjelaskan bagaimana sistem menyesuaikan diri terhadap gangguan. Yang ketiga, kesetimbangan memiliki banyak aplikasi dalam industri dan biologi. Sekian video dari Romo kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.